Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin dari SMA Muhammadiyah Madalan, Kota Metro. Saya di sini akan membacakan cerpen yang berjudul Chemistry is My Life. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Metro, 15 Mei 1978. Hari itu, aku ingin bunuh diri. Rencana itu sudah lama berada dalam pikiranku. Beberapa rencana yang sudah kususun dengan rapi, tetapi masih aku pertimbangkan untung dan ruginya. Layaknya seorang kimiawan dalam bereksperimen yang menghitung kadar zat kimia untuk digunakan dalam suatu percobaan. Tetapi, memang tujuanku adalah bunuh diri dengan cara yang paling tenang. Hal itu ingin aku lakukan karena sungguh ku tak bisa hidup sendiri lagi. Aku ingin segera menemui keluarga. Namaku adalah Elric Hydrogenium. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan juga adik lelakiku. Tetapi peristiwa itu mengakibatkan semua keluargaku habis terbunuh. Ya, aku yakin ini adalah kasus pembunuhan. Terlintas dalam pikiranku untuk menyelidiki kasus tersebut, sekaligus membalaskan dendam keluargaku. Aku curiga bagaimana bisa peristiwa itu menimpa keluargaku. Aku pun melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Hasil pemeriksaan polisi menyatakan bahwa keluargaku keracunan. Mereka meninggal dalam keadaan tergeletak di ruang tamu tanpa bekas luka maupun bekas serangan dari benda tajam. Anehnya, muka mereka membiru. Diduga keluargaku meninggal karena menghirup gas beracun dengan dosis yang tinggi. Gas tersebut ternyata adalah risin. Risin adalah protein beracun yang terkandung pada inti dari pohon jarak. Risin bekerja dengan mencegah pembentukan sel yang berada dalam tubuh manusia untuk membuat protein. Ayahku bernama Proto Elric, ibuku bernama Intan, dan adikku bernama Kevin Heli. Mereka lah yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Setelah kepergian mereka, kini aku menjalani hidupku bagaikan suatu senyawa yang semakin rapuh hari demi hari karena kehilangan elektron. Ayah adalah orang dengan integritas yang tinggi, bagaikan suatu ikatan dalam benzena. Ayah memiliki pikiran yang stabil, bagaikan resonansi ikatan benzena. Ayah menyadari pentingnya menyelaraskan pikiran dan perasaan agar terciptanya suatu kesetimbangan. Ayah paham sekali tentang apa yang terjadi di alam ini. Segala hal yang ada di alam ini selalu berjalan menuju suatu kesetimbangan. Beberapa minggu setelah kepergian mereka, aku pun kembali ke rumah dan melihat keadaan ruang tamu yang berantakan. Tiba-tiba mataku tertuju ke ujung sofa. Aku menemukan sutai kalung berwarna putih keperakan. Aneh. Aku merasa kalung itu bukan milik salah satu dari keluargaku. Aku tidak pernah melihat keluargaku memakai kalung itu. Aku pun memeriksa kalung itu dengan cara mereaksikannya dengan elemen lain. Sehingga inti kalung tersebut lunak dan juga tidak lancar dalam menghantarkan arus listrik. Aku pun menyadari bahwa itu bukan kalung sembarangan. Kalung itu mengandung logam langka yang mengandung unsur plutonium. Plutonium adalah logam yang ditemukan pada tahun 1934 dan baru diproduksi pada tahun 1940. Plutonium memiliki ciri-ciri yang rapuh dan keras dengan titik leleh yang rendah sekitaran 640 derajat Celcius dan titik didihnya yang sangat tinggi yaitu 3228 derajat Celcius. Ketika plutonium terpapar dengan udara, logam tersebut akan mengusam karena pembentukan plutonium oksida yang menutupi permukaannya. Ciri-ciri itulah yang membuat plutonium cukup langka. Dari pemeriksaan ini, aku pun mendapati 3 nama yang kurasa merekalah tersangkanya. Nama pertama, Martin Heinrich. Dia menjual logam yang sangat sulit didapat. Logam yang dia jual mengandung unsur uranium.
Walaupun warna logam itu sama dan bisa berubah warna saat terpapar dengan udara, akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut, dapat dilihat bahwa logam tersebut berbeda dengan logam yang aku temukan. Logam tersebut memiliki 92 proton dan 92 elektron. Dengan elektron valensi 6, inti uranium mengikat sebanyak 141 sampai 146 neutron, sehingga terdapat 6 isotop uranium. Kurasa bukan dialah pelakunya. Nama kedua, Jones Jacob. Ayahnya adalah penjual kalung logam, dan ternyata logam yang dimiliki ayah Jones mengandung unsur thorium. Thorium adalah aktinida radioaktif. Thorium murni memiliki sifat yang sangat lunak. Kepadatan thorium adalah setengah dari kepadatan uranium. Kurasa dia juga bukanlah pelakunya. Nama terakhir ada Antonio de Ulloa. Pikir dialah pelakunya yang memiliki logam dengan warna yang sama dengan kalung yang kutemukan. Akan tetapi ketika logam miliknya direaksikan dengan cara mempaparkannya terhadap udara, ternyata logam milik Antonio tidak mengalami reaksi apapun. Logam miliknya mengandung unsur platinum. Ternyata dia juga bukan pelakunya. Aku mulai lelah mencari jawaban dari semua ini. Namun, aku teringat satu nama. Ia adalah Dr. Polonium. Rekan kerja ayah yang kemarin sempat berkunjung ke rumah. Dr. Polonium adalah putra dari Dr. Edwin Macmillan atau yang biasa dipanggil Dr. Edwin. Dia adalah salah satu dari 4 orang penemu zat atau unsur plutonium. Polisi yang kudatangi pun bertanya, apa itu plutonium? Aku pun menjawab, plutonium merupakan suatu unsur dengan nomor atom 94. Plutonium adalah zat yang dibuat dari uranium yang ditambah dengan satu neutron lalu diberikan peluruhan beta dengan kurun waktu 23,5 menit dan menjadi neptunium dan diluruhkan kembali selama 2,3565 hari dan akhirnya menjadi unsur yang disebut dengan plutonium. Di dunia ini, plutonium memiliki harga jual yang tinggi dan termasuk sebagai zat radioaktif. Kemampuannya yang begitu besar dapat menghancurkan sebuah kota dalam sekali waktu. Apabila hal ini ingin dilakukan hanya dengan melakukan reaksi fisi atau reaksi pelepasan. Pelepasan yang dimaksud adalah pelepasan sebuah neutron secara berkelanjutan. Jika hal itu terjadi, maka sebuah kota pun dapat hancur dalam sekejap. Polisi pun terkejut saat mengetahui bahwa plutonium adalah benda berbahaya dan langsung menyita kalung yang aku bawa. Akhirnya, polisi pun memutuskan untuk memberitahuku dan membantuku mencari Dr. Polonium, pelaku atas pembunuhan tersebut. Yang akhirnya, peristiwa ini memulai terlihat titik terangnya. Semua ini berkat aku mempelajari ilmu kimia. Belajar tentang kimia sangatlah bermanfaat dalam kehidupan. Bahkan, masalah dalam kehidupan pun dapat terselesaikan. Jadi, bagaimana kalau hidup ini tidak mengenal ilmu kimia? Pasti sangat sulit dan membingungkan, bukan? Pesan yang moral kita dapat adalah dari perkataan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu, carilah sekuat tenaga harta yang halal. Jangan malas. Setelah mendapatkannya, pakailah untuk kepentingan dirimu sendiri, anak, dan istrimu. Secukupnya. Jangan terlalu mewah. Kelebihannya dermakanlah di jalan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.